teman-teman sekalian, pada siang hari ini kita mau membahas, kita pilih untuk kasus 2, yaitu yang berjudul Komunitas Jumat Belajar. Adapun komunitas belajar, Jumat Belajar itu didirikan pada tahun 2022 oleh seorang guru SMP mutu di Kabupaten Malang. Dengan dukungan kepala sekolah, komunitas ini fokus pada peningkatan hasil belajar siswa, yaitu kemampuan literasi dan numerasi yang turun atau berwarna merah dari hasil rapor pendidikan mereka. Dan Bapak Ibu perlu kita ketahui juga bahwasanya kita pun di rapor pendidikan kita yang merah itu ada 3, ya. Ini perlu juga nanti kita diskusikan kembali bersama dengan guru-guru yang lain. Kita di literasi kita merah, di numerasi kita masih merah, dan di gaya mengajar, ya. Jadi ini yang perlu harus kita perbaiki. Jadi mungkin oleh SMP mutu di Kabupaten Malang ini itu juga masalahnya, di mana jumlah guru pada sekolah itu ada 40 guru, meliputi 25 guru tetap dan 15 guru tenaga tidak tetap, mungkin itu honor, ya. Anggota Kombel di sekolah masih berjumlah 17 guru. Jadi belum semua. Di antara 40 guru mereka itu masih 17 orang yang masuk menjadi guru tetap di komunitas belajar itu, ya. Dan katanya 17 guru dari unsur guru tetap, 10 dan sisanya GTT. Jadi kegiatan komunitas mereka yaitu Jumat Belajar, mengadakan berbagai kegiatan tidak berjadwal pasti untuk mendukung dan memfasilitasi anggotanya dengan beberapa aktivitas. Ada 3 aktivitas yang dilakukan mereka setiap hari Jumat itu. Yang pertama, sharing dan diskusi. Apa yang mereka lakukan pada saat sharing dan diskusi? Mengadakan forum diskusi online dan offline bagi guru-guru untuk saling berbagi pengalaman dan praktik baik, ya. Kemudian yang kedua, mentorship. Apa yang mereka dilakukan di mentorship itu? Guru-guru berpengalaman dalam komunitas menjadi mentor bagi guru-guru yang lebih baru untuk membuat mereka meningkatkan kemampuan mengajarnya. Jadi artinya yang lebih berpengalaman mementori guru-guru oleh yang kurang berpengalaman, yang baru misalnya. Jadi yang ketiga yang mereka lakukan itu adalah kunjungan sekolah unggul. Apa yang mereka lakukan di situ? Guru-guru diajak untuk studi ke sekolah unggul lain untuk mendapatkan pengalaman. Jadi artinya mereka mengunjungilah, contohnya kayak di di Karo ini, mana kita anggap sekolah yang sudah unggul, itulah ke mereka lah kita belajar atau berguru gitulah. Dampak komunitas, ya. Komunitas belajar bersama telah memberikan dampak positif bagi anggotanya dan sekolah tempat mereka mengajar. Berikut beberapa aspek yang telah dicapai. Yang pertama, peningkatan hasil belajar siswa. Yang kedua, peningkatan keterampilan mengajar. Yang ketiga, peningkatan kolaborasi antar guru. Kemudian apa biasanya tantangan komunitas ini? Setiap kegiatan yang kita lakukan pasti ada tantangannya. Seperti komunitas belajar bersama yang ada di sekolah ini. Yang pertama, keterbatasan waktu. Mungkin kita juga mengalami yang seperti itu, ya. Artinya kita itu susah memberikan waktu luang, yang waktu lebih untuk kepentingan siswa, juga untuk kepentingan sekolah. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Bisa jadi artinya masih banyak di sekolah ini, di sekolah itu yang belum menguasai IT. Yang ketiga, perbedaan latar belakang dan pengalaman guru, ya itu sudah pasti, ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang untuk kita diskusikan. Coba Bapak Ibu coba dibaca dulu. Bapak Ibu. 1. Sebagai guru, uraikan upaya optimalisasi komunitas belajar pada kasus tersebut. 2. Sebagai kepala sekolah, uraikan upaya adaptif pengembangan diri kepemimpinan sekolah dalam optimalisasi komunitas belajar pada kasus tersebut. 3. Sebagai pengawas sekolah, uraikan upaya pendampingan optimalisasi komunitas belajar pada kasus tersebut. 4. Buatlah mind mapping optimalisasi komunitas belajar yang efektif dan berpusat pada murid menggunakan bahan yang telah disediakan. Oke, baik. Kita ini kan semua guru. Nah, jadi kalau sebagai guru, coba siapa dulu yang bisa diantara kita menguraikan optimalisasi komunitas belajar pada kasus tersebut? Coba siapa dulu kira-kira? Ibu NR bisa? Iya.
Jadi dari yang kasus yang disampaikan tadi mengenai komunitas rumah belajar, menurut saya beberapa upaya untuk mengoptimalisasi kegiatan dalam Kombel tersebut itu tadi berupa sharing dan diskusi, baik berupa forum diskusi yang diadakan secara online ataupun tatap muka seperti kita ini. Kemudian ada juga yang dia berupa berbagi pengalaman. Di sini guru yang lebih berpengalaman, berbagi ilmu, berbagi informasi kepada mereka yang dianggap masih baru dalam komunitas tersebut. Kemudian mengunjungi sekolah yang dianggap lebih unggul daripada sekolah mereka. Jadi apa yang baik nanti dari sekolah yang dikunjungi itu nanti akan diadaptasi kemudian diambil untuk dilakukan atau diterapkan di sekolah mereka. Seperti itu menurut saya upayanya. Oke, baik. Terima kasih atas diskusi kita ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan ini dapat kita terapkan di sekolah kita ini supaya sekolah kita ini semakin maju. Terima kasih.